Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Ini video pertama kita. Saya akan coba menjelaskan tentang limit fungsi. Jadi seperti kemarin kita sudah mencoba perkenalan melalui kuisis, kita sudah mencoba beberapa latihan soal. Ini jadi di limit fungsi ya ada cuma ini babnya akan kita pelajari. Ada tiga cara yang akan kita gunakan. Di limit fungsi yang pertama, yang paling sederhana itu dapat dilakukan dengan disubstitusi. Substitusi itu berarti mengganti. Jadi yang kemarin sudah kalian lakukan itu, misalnya ada limit x mendekati 1, ada persamaan, semua x nya diganti dengan nilai 1, nilai limit x mendekati 2, semua nilai x nya diganti dengan 2, dan itu ada hasilnya, entah itu hasilnya bilangan bulat atau pecahan. Itu yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, jika sudah disubstitusi tapi hasilnya 0 per 0 ya, setelah disubstitusikan x nya diganti ya dengan yang ada di soal, kok ketemunya 0 per 0, maka nanti harus difaktorkan. Seperti yang latihan soal kita yang pertama kemarin, itu nilainya sudah bagus-bagus semua, sudah bisa memfaktorkan. Kalau ada yang lupa, nanti akan saya kasih link video saya yang terkait bagaimana cara memfaktorkan, punya anak-anak kelas 11 ya, nanti bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, jika limit x nya mendekati tak hingga itu yang kayak cacing itu, nanti akan saya jelaskan. Yang untuk hari ini yang akan saya jelaskan yang nomor 3 ini, karena menurut saya nomor 1 sama nomor 2 harusnya kalian sudah bisa ya, substitusi itu harusnya sudah mahir. Kemudian memfaktorkan seharusnya sudah bisa karena sudah kelas 3. Waktu kita kemarin kelas 10 di semester 1 sudah saya jelaskan dengan sangat jelas, itu harusnya bisa. Oke, saya akan coba menjelaskan. Saya akan mencoba dulu ya, sambil mengingat sedikit saya akan mencoba dulu ya. Untuk yang pertama, jika saya punya limit x mendekati 1 ya, x pangkat 2 ditambah sama 4x min 5 dibagi sama x min 1. Jadi ada limit x mendekati 1, x pangkat 2 plus 4x min 5 dibagi sama x min 1. Seperti biasa, langkah pertama kita substitusikan dulu ya, kita substitusikan, diganti semua x nya diganti dengan 1, berarti 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurangi sama 5 dibagi 1 dikurangi sama 1. Ini oke, sekarang tinggal dihitung. X pangkat 2 itu 1 pangkat 2 itu 1, 4 ini 4 dikurangi 5 per 0, 1 per 0 ya. Setelah dihitung 1 tambah 4 kurangi 5 itu juga 0 per 0. Ini kalau hasilnya dia 0 per 0 ya, kalau hasilnya 0 maka harus difaktorkan. Ya, harus difaktorkan. Kalau hasilnya 0 per 0 harus difaktorkan, tapi kalau hasilnya tidak 0 per 0 ya tidak usah difaktorkan. Saya ingatkan lagi, kalau nanti ada yang lupa cara memfaktorkan, nanti akan saya kasih link juga untuk bagaimana cara memfaktorkan. Oke, kita lanjutkan. Karena tadi hasilnya 0 per 0, maka kita faktorkan dulu. Yang bisa difaktorkan yang dimana? Ada dua. Ada yang soalnya dua-duanya harus difaktorkan, ada yang cuma satu yang harus difaktorkan. Itu kalian harus jeli nanti. Karena ini ada x pangkat 2 plus 4x min 5x, berarti cuma atasnya saja yang kita faktor, yang bawah enggak usah. Yang ini harus kita faktorkan nanti. Ini. Tapi nanti di dalamnya ini ya, ini harus ada unsur x min 1. Karena nanti harus ada yang bisa kita hilangkan.
atau bahasa kerennya dicoret. Nah kita coba, berarti X pangkat 2 plus 4X min 5. Kan kita udah punya celengan 1, kita udah punya ini kan, ini toh, kita tinggal kita tulis saja. Berarti saya sudah punya X min 1. Nah tulis aja, enggak apa-apa, pede we, tulis. Nah karena kita emang itu nanti emang yang kita miliki. Nah ini, terus berikutnya tinggal cari yang belakangnya, karena itu X seperti biasa, sini kasih X. Nah berarti ini kan sudah ada min 1, ini sudah ada min 1, min 1 ini dikalikan berapa biar hasilnya min 5 ya, udah jelas itu, berarti pengalinya harusnya plus 5. Nih, berarti kita punya X min 1 sama X plus 5 ya. Coba saya cek ya, ini min 1 sama plus 5 dikalikan hasilnya negatif 5. Oke, min 1 dikalikan ditambah sama plus 5 hasilnya plus 4. Udah bener ya. Tuh, saya tidak akan menjelaskan secara gamblang karena di kelas 11 sudah ada. Udah, berarti kita punya pemfaktorannya, tinggal kita lanjutkan. Ini kan berarti tadi kita melanjutkan ke sini, berarti limit X mendekati 1 ini ya, kita ganti X pangkat 2 plus 4X min 5 dengan X min 1, kecilkan, sama X plus 5 dibagi sama X min 1. Nah kan ada sama-sama ada X min 1 nih, ini kita hilangkan, X min 1 sama X min 1 nya kita hilangkan. Berarti nah kita simpulkan, berarti limit X mendekati 1 nya, sisanya tinggal X plus 5. Nah, tinggal kita substitusikan, berarti sama dengan X nya ganti dengan 1, berarti 1 plus 5 hasilnya 6. Udah selesai. Tuh, itu yang cara jika hasil setelah disubstitusikan hasilnya 0/0, maka harus kita faktorkan. Setelah difaktorkan nanti pasti akan ada hasilnya. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, saya hapus dulu. Contoh yang kedua tadi, jika limit X yang mendekati tentu ya, jika saya ambil itu. Contoh yang kedua, jika limit X nya mendekati tak tentu kayak gini, yang kayak cacing tuh. Nah ini tak tentu ya, ini namanya tak tentu. Nah, jika limit X tak tentu 2x per X min 1. Nah jika nanti limit X nya mendekati tanda seperti ini, tanda tak tentu ini ya, nanti langsung kita gunakan rumusnya apa? Rumusnya itu dibagi dengan pangkat tertinggi, dibagi dengan X nya yang pangkatnya paling besar. Ya, dilihat di soalnya itu. Ini kan X nya kan ada X sama X nya ini nanti dicari pangkatnya yang paling besar. Oh ternyata di sini pangkatnya sama-sama 1 ya, itu yang akan kita gunakan. Tapi nanti kebetulan kalau di soal kok yang 1 X nya pangkat 2, yang 1 X nya pangkat 3, mau itu di atas mau itu di bawah, nah yang pangkatnya yang paling besar akan kita gunakan ya. Oke, saya kasih contohnya karena saya lanjutkan.
Kita lanjut, karena tadi dibagi dengan X yang paling besar, berarti 2X dibagi sama X per yang bawah kan, X per X dikurangi sama 1 per X. Nah ini maksudnya dibagi, jadi ini maksudnya dibagi sama X tuh ini ya akan muncul karena dibagi dengan pangkat X yang paling besar. Kebetulan di contoh soal saya ini X nya yang paling besar cuma 1. Oke, kita lanjutkan. Nah setelah dibagi 2X dibagi sama X berarti tinggal 2 sisanya. X dibagi X itu 1. Nah ini nanti kalau ada seperti ini yang kayak gini, nanti dia akan otomatis menjadi nilainya menjadi 0 ya. Jadi yang semua nanti yang kalian ketemukan yang bentuknya seperti ini ya, yang kayak gini, yang saya beli warna-warna ini, nanti hasilnya akan selalu 0. Misal contoh lagi, misal kok nanti setelah ada kalian ketemu soal kok dia ketemunya misalnya 2 per X pangkat 2, ya hasilnya 0. Nanti misalnya kok 10 per X, ya hasilnya 0. Jadi itu fungsinya di rumus ini kenapa harus dibagi sama X pangkat terbesar. Nanti kalau ketemu bentuk-bentuk yang seperti ini, nanti hasilnya akan 0 atau hilang. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah setelah ketemu seperti ini tinggal kita hitung ya, berarti ketemunya tinggal 2 per 1, hasilnya 2. Berarti limit X mendekati tak tentu 2x min x min 1 itu hasilnya 2. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba latihan soal biar kalian lebih mahir. Terima kasih.